Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Smakviro, NIM saya 200 803 103 051. Saya Amalu Safira Nabila dengan NIM 2008 031 030 54. Saya Nila Amalia NIM 2008 031 03056. Nama saya Natalia Stuti dengan NIM 20803 Nama saya SK Diantara dengan NIM 20080310303. Perkenalkan, saya Farika Isnaini Zurofin, NIM 2000831030666. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Hafiam dengan NIM 2008031030067. Saya Salsa Indira Eka Putri dengan NIM 2008031030068. Tentang definisi pengendalian sosial menurut para ahli yang pertama, satu, menurut L.P. Strong, pengertian pengendalian adalah proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Yang kedua, menurut Harold Kohns, pengertian pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, menurut R. Terry, pengertian pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga melakukan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang berisi tuntunan kepada seluruh orang yang ada di dalam perusahaan untuk menjalankan dan mengendalikan perusahaan yang baik berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Jadi jenis pengendalian manajemen memiliki berbagai jenis dalam penerapannya, yaitu satu, pengendalian karyawan atau personal control. Pengendalian ini bertujuan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan karyawan. Misalnya, apakah karyawan bekerja sesuai dengan rencana, perintah, tata kerja, disiplin, absensi, dan sebagainya. Yang kedua, pengendalian keuangan atau financial control. Pengendalian ini kepada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, tentang pemasukan atau pengeluaran, biaya-biaya perusahaan, termasuk pengendalian anggarannya. Pada pengendalian ini biasanya dalam bentuk laporan keuangan. Yang ketiga, pengendalian produksi atau production control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui kualitas dan kuantitas produksi yang dihasilkan, apakah sesuai dengan standar atau tidak dengan rencananya. Yang keempat, pengendalian waktu atau time control. Pengendalian ini ditujukan untuk pengendalian waktu, artinya apakah waktu untuk mengerjakan sesuai dengan pekerjaan atau tidak dengan rencananya. Yang kelima, pengendalian teknik atau technical control. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui dan menilai apakah kebijakan-kebijakan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah digariskan. Yang ketujuh, pengendalian penjualan atau sales control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah produksi atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang ditargetkan. Yang kedelapan, pengendalian inventaris atau inventory control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah inventaris perusahaan masih ada semuanya atau sudah hilang. Yang kesembilan, pengendalian pemeliharaan atau maintenance control. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengetahui apakah semua inventaris perusahaan dan kantor dipelihara dengan baik atau tidak. Dan jika ada yang rusak, apakah kerusakannya masih dapat diperbaiki atau tidak. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengendalian. Asumsi utama yang dipergunakan dalam proses pengendalian adalah standar-standar kinerja sudah ditentukan. Standar-standar yang dimaksud itu berupa rencana yang komprehensif. Dalam kenyataan, rencana sangat bervariasi. Karena rencana sangat bervariasi, maka penetapan standar yang berupa rencana menjadi sulit bagi pimpinan atau manajer. Standar baku diperlukan, yaitu berupa standar prestasi. Standar prestasi sebaiknya dipilih dari kriteria yang dapat dipergunakan untuk membandingkan dan untuk evaluasi. Secara umum, proses pengendalian terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, pengukuran kinerja atau measure the performance.
pengukuran kinerja yaitu membandingkan antara standar dengan pelaksanaan. Terdapat dua persoalan penting yang menyangkut pengukuran prestasi. Yang pertama, bagaimana kita mengukur kinerja itu? Yang kedua, apa saja yang kita ukur? Untuk dapat mengukur kinerja aktual, seorang manajer dapat mempergunakan 4 sumber informasi yang mencakup 1. Pengamatan pribadi, 2. Laporan statistik, 3. Laporan lisan, 4. Laporan-laporan menulis. Masing-masing sumber informasi memiliki kekuatan dan kelemahan. Namun, apabila keempat sumber informasi itu dipadukan, maka akan dapat meningkatkan baik jumlah sumber masukan maupun kemungkinan menerima informasi yang andal. Untuk yang kedua ada membandingkan prestasi dengan standar atau compare the performance match the standard. Langkah ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Kesalahan yang perlu dihindari dalam membandingkan prestasi dengan standar adalah menetapkan standar terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga ada mengambil tindakan komprehensif atau take corrective action. Langkah terakhir dalam proses kontrol adalah mengambil tindakan manajerial. Tindakan ini dilakukan manakala prestasi rendah di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya tindakan. Para manajer dapat memilih di antara 3 tindakan yang memungkinkan. Yang pertama, tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, mengoreksi kinerja yang sesungguhnya itu. Yang ketiga, manajer dapat merevisi standar. Tindakan dalam hal ini adalah merasionalisasikan standar nilai kelulusannya. Yang selanjutnya adalah karakteristik pengendalian yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut. Yang pertama adalah akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengendalian dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru. Yang kedua adalah tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan, dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan sesegera mungkin. Yang ketiga adalah objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap. Yang keempat adalah terpusat pada titik-titik pengendalian strategi. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang di mana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal. Yang kelima adalah realistis secara ekonomi. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut. Yang keenam adalah realistis secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. Yang nomor 7 adalah terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi karena yang pertama, setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi. Yang kedua adalah informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya. Yang kedelapan adalah fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. Yang kesembilan bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan baik deteksi atau devisi dari standar, tindakan, apa koreksi yang seharusnya diambil. Yang terakhir adalah diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong peranan organisasi, bertanggung jawab, dan berprestasi. Terima kasih. Rancangan sistem pengendalian. Sistem pengendalian manajemen memiliki urut-urutan tahapan proses pelaksanaan. Setiap tahapan yang dilakukan akan berpengaruh dan dipengaruhi oleh tahapan proses lainnya. Oleh karena itulah, pengendalian manajemen dikatakan sebagai sebuah sistem di mana setiap tahapan akan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Artinya, untuk menghasilkan sebuah sistem pengendalian manajemen yang baik, setiap tahapan yang dilakukan harus baik pula. Proses pelaksanaan sistem pengendalian manajemen terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk masing-masing
strategi. Sementara formulasi strategi adalah proses untuk menentukan dan menemukan strategi-strategi baru, sehingga secara umum dapat digambarkan bahwa dalam proses formulasi strategi, manajemen menentukan strategi-strategi utama untuk mencapai tujuan organisasi, yang kemudian strategi utama tersebut akan dikembangkan menjadi beberapa program kerja dalam proses perencanaan strategis. Strategi juga memiliki sudut pandang tujuannya. Pembagian ini dibagi menjadi 4 kategori yang meliputi 1. Strategi pertumbuhan 2. Strategi pengurangan 3. Strategi stabilitas dan 4. Strategi kombinasi. Yang kedua adalah penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dapat didefinisikan sebagai suatu rencana yang diungkapkan secara kuantitatif dalam unit moneter untuk periode waktu tertentu. Anggaran disusun untuk memberikan jaminan bahwa rencana yang sudah dibuat dapat dilaksanakan dengan besaran biaya yang sudah diperhitungkan. Anggaran berperan sebagai alat untuk membantu manajemen dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang terutama ditinjau dari sisi keuangan. Kegunaan lain dari sistem anggaran adalah sebagai berikut. Pertama, memperjelas perencanaan strategis yang sudah dibuat. Yang kedua, sebagai alat koordinasi dalam komunikasi antar lini organisasi. Yang ketiga, sebagai bentuk pembagian tanggung jawab untuk manajemen. Urut-urutan proses penyusunan anggaran yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pengorganisasian. Yang kedua, pembuatan pedoman. Yang ketiga, pengajuan proposal anggaran. Yang keempat, proses negosiasi. Yang kelima, review dan persetujuan. Yang keenam, revisi anggaran. Yang ketiga adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar dibalik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator, masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja. Adapun faktor-faktor tersebut menurut Armstrong adalah sebagai berikut. 1. Faktor individu. 2. Faktor kepemimpinan. 3. Faktor kelompok. 4. Faktor sistem. 5. Faktor situasi. Yang keempat adalah manajemen kompensasi. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik dan harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Tujuan kompensasi adalah 1. Memperoleh SDM yang berkualitas. 2. Mempertahankan karyawan yang ada. 3. Menjamin keadilan. 4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. 5. Mengendalikan biaya. 6. Mengikuti aturan hukum. 7. Memfasilitasi pengertian. 8. Meningkatkan efisiensi administrasi. Macam-macam kompensasi yang diberikan kepada karyawan adalah imbalan ekstrinsik dan imbalan intrinsik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen by exception. Manajemen by exception adalah suatu kemampuan dasar yang disediakan oleh SIBK. Apa itu SIBK? SIBK adalah suatu sistem informasi yang berbasis komputer. Manajemen by exception ini adalah suatu praktik menyelidiki, penyelesaian, dan penanganan yang melibatkan suatu staf ahli dan perangkat lunak. Manajemen yang baik dapat berkontribusi untuk efisiensi proses bisnis. Seringkali dalam kasus ini proses akan disebut manajemen pengecualian. Sebagai kasus luar biasa, bukan satu-satunya fokus kebijakan manajerial dan manajemen pengecualian, atau sebagai lawan manajemen dengan pengecualian, yaitu menunjukkan aplikasi yang lebih moderat dari
proses. Manajemen dengan pengecualian bila diterapkan pada intelijen bisnis terdiri dari fokus dan analisis anomali statistik yang relevan dalam data. Sementara semua data dicatat, keahlian domain harus diterapkan sehingga hanya data yang menyimpang dari apa yang diharapkan suatu standar dalam bisnis atau industri dibawa ke perhatian manajer. Dalam pengambilan keputusan, manajer harus memperhitungkan ada 3 hal, yaitu manajer tidak membuang waktu, memantau aktivitas yang berlangsung secara normal. Kedua, yaitu keputusan dapat lebih terfokus dalam hal-hal yang lebih memerlukan perhatian. Ketiga, pelatihan dipusatkan pada peluang-peluang maupun hal-hal yang sedang berjalan. Seorang manajer dapat melakukan pengendalian atas bagian yang menjadi tanggung jawabnya, harus didukung oleh tersedianya informasi mengenai dan apa yang sedang dicapai oleh unit kerjanya, standar kinerja yang dapat menunjukkan apa yang harus dicapai oleh unit kerjanya, standar yang dikombinasi dengan output informasi, misalnya laporan penjualan, memungkinkan terjadinya manajemen by exception. Terima kasih, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Information System atau dalam bahasa Indonesia adalah sistem informasi manajemen merupakan sistem pengendalian internal yang saling berkaitan dalam perencanaan suatu bisnis dengan menggunakan media dokumen, teknologi, manusia, dan prosedur akuntansi manajemen organisasi. Fungsi manajemen information system yang pertama meningkatkan efektivitas dan produktivitas sistem kerja organisasi, yang kedua menghemat atau dapat memangkas segi biaya operasional organisasi, yang ketiga meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia sebab adanya sistem kerja yang terorganisir dan struktur. Yang keempat, memudahkan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kinerja bagi pihak manajemen dalam menjaga kinerja setiap departemen organisasi. Yang kelima, data organisasi lebih efisien dan efektif sebab data yang diolah secara real time dan akurat. Bentuk-bentuk manajemen information system itu ada 10. Yang pertama itu ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Ini merupakan sistem yang berfungsi mengelola manajemen dan mengawasi kinerja unit SDM, operasional, keuangan, akuntansi, pemasaran, dan prosedur persediaan agar berjalan dengan seimbang. Yang kedua, Supply Chain Management atau SCM merupakan fungsi manajemen dalam menggabungkan data supply, pemasok, produsen, penjual, hingga konsumen ke dalam software akuntansi atau dengan membuat manajemen rantai pasokan, sistem pembukuan organisasi. Yang ketiga ada Transaction Processing System atau TPS. Ini berfungsi memproses dan mengelola data yang besar bisnis yang jangkanya itu rutin yang memiliki 2 cara, yaitu yang pertama ada in-batch processing atau in real time atau online processing. Biasanya sistem ini digunakan untuk memanajemen gaji dan inventaris perusahaan. Keempat, ada Office Automation System. Ini merupakan sistem berbasis komunikasi di mana berfungsi memberikan kelancaran komunikasi di setiap departemen organisasi dengan menggabungkan semua server komputer di setiap pengguna di organisasi, misalnya penggunaan email. Yang kelima, Knowledge Work System. Sistem ini mengembangkan suatu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Fungsi pengaplikasian sistem ini adalah agar para tenaga ahli menerapkan pengetahuan baru tersebut ke dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, Informatic Management System. Ini berfungsi bagi organisasi untuk memberi jangkauan setiap tugas di dalam organisasi dan berguna untuk menganalisa pengambilan keputusan. Juga ada Decision Support System. Berguna mengambil keputusan dengan cara memperhatikan lingkungan dan suasana organisasi untuk memudahkan kinerja para manajer. Yang kedelapan ada Expert System dan Artificial Intelligence. Kedua sistem ini merupakan sistem dengan menggunakan kecerdasan buatan. Fungsi dari sistem ini adalah mencari jalan pemecahan suatu masalah dalam organisasi dengan menggunakan program yang telah dirangkai dan dimodifikasi oleh para tenaga ahli. Misalnya, sistem penjadwalan mekanik perusahaan. Yang kesembilan ada Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative Work System. Memiliki fungsi yang hampir sama dengan sistem GSS, tetapi GDSS lebih mencari penyelesaian masalah melalui pengumpulan pengetahuan dalam suatu satuan kelompok, bukan per individu. Bentuk media dalam kedua sistem ini adalah dengan menggunakan kuesioner, skenario, dan konsultasi. Yang ke-10 ada Executive Support System. GSS memiliki fungsi menjalin interaksi dan komunikasi antara
bantuan pedoman grafik, dan media pendukung komunikasi lainnya. Ya, materi yang selanjutnya adalah alat bantu pengawasan manajerial. Alat bantu pengawasan manajerial ada 3, yaitu manajemen by objective, manajemen by execution, manajemen information system. Manajemen by objective adalah hakikat MBO terletak pada penetapan tujuan antar manajemen dan bawahan, perumusan tanggung jawab utama setiap individu dalam bentuk sasaran yang harus dicapai, dan penggunaan ukuran tersebut sebagai pedoman pengoperasian unit kerja. Yang kedua adalah manajemen by execution atau prinsip pengecualian memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada pengendalian yang kritis dan mempersilahkan para karyawan untuk tingkatan manajemen rendah untuk menangani variasi-variasi rutin. Dan yang ketiga adalah manajemen information system atau disingkat MSI. Didefinisikan sebagai suatu metode pengadaan dan penyediaan informasi bagi manajemen untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengadilan, dan operasional organisasi dilakukan secara efektif. Studi kasus pengendalian dalam organisasi PT Kalbe Farma. Yang pertama, tinjauan umum sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan keharusan dalam suatu organisasi yang mempraktekkan desentralisasi. Lingkungan pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian manajemen meliputi strategi, perilaku individu dan organisasi, serta pusat tanggung jawab. Proses pengendalian manajemen. Banyak proses pengendalian manajemen melibatkan interaksi informal antara seorang manajer dengan manajer lainnya atau antara seorang manajer dengan bawahannya. Variasi. Para perancang sistem pengendalian manajemen harus memperhatikan secara eksplisit konteks strategis di mana pengendalian ditetapkan. Strategi yang dipilih oleh suatu perusahaan dapat disusun sepanjang suatu kontinum dengan perusahaan tunggal pada ekstrem dan perusahaan diversifikasi tidak berhubungan pada ekstrem yang lain. Yang kedua, strategi perusahaan. Setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik, sehingga yang harus diperhatikan dalam desain sistem pengendalian adalah apakah perilaku yang didorong oleh sistem tersebut merupakan perilaku yang diperlukan oleh suatu strategi. Strategi korporat. Strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah buruan bisnis yang tepat, sehingga strategi ini lebih berkenaan dengan di mana sebaiknya bersaing dalam industri tertentu. Berkaitan dengan strategi korporat, PT Kalbe Farma Tbk termasuk kategori perusahaan dengan diversifikasi berhubungan yang beroperasi dalam beberapa industri, dan unit-unit usaha tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi yang umum, yaitu farmasi dan produk kesehatan. Strategi korporat yang diterapkan adalah pengembangan bisnis internasional dan meningkatkan kemampuan riset. Strategi unit bisnis. Persaingan antara perusahaan dengan diversifikasi tidak berlangsung pada tingkat korporat, tetapi juga unit bisnis perusahaan dengan unit bisnis perusahaan lainnya. Perusahaan tidak menghasilkan laba dari dirinya sendiri, melainkan mendapatkan pendapatan dihasilkan dan biaya ditanggung dalam unit bisnis. Pada sebagian besar unit usaha PT Kalbe Farma Tbk menerapkan strategi pembangun di mana hal ini sesuai dengan misinya untuk meluaskan pasar menjadi bisnis global. Kemudian dalam hal keunggulan kompetitifnya, beberapa unit usaha menerapkan strategi generik biaya rendah terutama untuk produk obat-obatan serta nutrisi karena produk tersebut telah memimpin pasar. Yang ketiga, perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Dalam menyusun perencanaan strategi, PT Kalbe Farma Tbk tentunya melibatkan manajemen yang relevan, di mana Dewan Komisaris sebagai pengendali utama
dalam perencanaan strategi. Perencanaan strategi ini relatif sangat penting bagi perusahaan yang masih dalam taraf pengembangan ke bisnis internasional di mana akan banyak menghadapi ketidakpastian lingkungan sekitarnya. Yang keempat, penganggaran. Anggaran merupakan salah satu alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Pada PT Kalbe Farma Tbk, proses penyusunan anggaran dilakukan secara vertikal, di mana tiap unit bisnis memberikan rencana anggaran yang disusun berdasarkan pedoman dari manajemen puncak untuk mendapatkan persetujuan. Yang kelima, penilaian kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk mengimplementasikan strategi Balanced Scorecard. Balanced Scorecard adalah salah satu dari sistem pengukuran kinerja. Melalui sistem ini, maka kinerja PT Kalbe Farma Tbk dapat diukur dari 4 perspektif untuk mengetahui kinerja perusahaan. Yang pertama, perspektif keuangan, yang kedua, perspektif pelanggan, yang ketiga, perspektif bisnis internal, dan yang keempat, perspektif inovasi dan pembelajaran. Yang keenam, kompensasi. Suatu perusahaan penting dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memotivasi para anggota untuk mencapai tujuan perusahaan. Kebijakan kompensasi insentif cenderung berbeda lintas strategi. PT Kalbe Farma Tbk yang menetapkan strategi diversifikasi berhubungan tidak begitu sesuai jika menggunakan rumus dalam menetapkan bonus. Tingkat saling ketergantungan yang besar antar unit usaha mengimplementasikan bahwa kinerja suatu unit bisnis dapat dipengaruhi oleh keputusan dan tindakan dari unit lainnya, sehingga penetapan bonus berdasarkan rumus terkait dengan kinerja keuangan dapat menjadi kontraproduktif.